Nah, kalau kita dengar orang asam lambung kok meninggal, itu jangan kita terus menganggap setiap orang asam lambung meninggal. Kan Anda bisa melihat banyak orang stroke yang meninggal, tapi banyak orang stroke yang sembuh. Berkat madu asam lambung bisa langsung sembuh, tanpa madu asam lambung balik lagi. Hanya madu obatnya yang bisa bikin hati, madu harapan yang sakit asam lambung, tak usah ragu, minum madu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ Madu. Kita selama ini masih banyak yang merasakan takut mati. Bagaimana caranya kita supaya tidak takut mati? Kalau kami ngomong jujur saja, kalau menurut agama, kalau untuk menurut agama Islam ya, kalau untuk menurut agama yang lain mungkin beda ilmunya, ya, beda pendapatnya. Menurut agama Islam, masalah mati itu sudah ketentuan. Kita tidak bisa minta diundur atau minta dimajukan. Tidak bisa. Walaupun dimajukan sedetik pun tidak bisa, dimundurkan sedetik pun tidak bisa. Sudah saatnya meninggal. Nah, kalau kita dengar orang asam lambung kok meninggal, itu jangan kita terus menganggap setiap orang asam lambung meninggal. Kan Anda bisa melihat banyak orang stroke yang meninggal, tapi banyak orang stroke yang sembuh. Anda juga bisa melihat orang sakit jantung yang meninggal, ada melihat orang sakit jantung yang nggak meninggal, malah yang nggak sakit jantung meninggal duluan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, masalah meninggal ini kita sudah ditentukan oleh Allah. Kapan meninggalnya, jam berapa, tanggal berapa, dan waktunya apa, penyebabnya apa, semua sudah ditentukan. Supaya kita tidak takut mati, persiapkan diri kita baik-baik, banyak bertobat. Nah, ini kalau menurut Islam seperti itu. Karena bahkan Nabi sendiri bersabda, barang siapa bisa mengingat mati sehari 20 kali, niscaya masuk surga tanpa hisab. Kenapa dibilang masuk surga tanpa hisab? Dengan mengingat mati minimal 20 kali sehari. Karena kalau kita selalu mengingat mati saat kita mau berbuat buruk, kita akan punya rasa takut. Jangan-jangan saat saya berbuat buruk, saya mati. Jangan-jangan saat saya berbuat buruk, saya mati. Kalau kita takut mati, berarti terus terang kita itu masih banyak dosa yang bikin gelindotin kita, ya, yang gelayutin kita ini sampai kita takut mati. Kita selalu bertanya, belum siap. Berarti belum siap. Dalam pikiran di bawah alam sadar Anda itu sudah menyatakan kita banyak dosa. Nah, kalau kita supaya tidak takut mati, ya persiapkan diri. Jadi kalau memang meninggal kita nggak takut. Nah, gimana? Kalau kita sudah merasa kok akan mati, banyak-banyak istighfar. Ini kalau untuk agama Islam, tapi kalau untuk agama lain, ya mungkin ada doanya masing-masing. Tapi Anda harus ngikutin seperti itu. Semakin Anda takut mati, banyak-banyak istighfar. Syukur-syukur saat Anda meninggal, itu Anda sudah dibersihkan semua oleh Allah. Lebih nyaman di surga mungkin daripada di dunia. Karena saat kita sudah meninggal, ya penyakit juga semua dicabut sama Allah. Nah, tinggal kita bawa dosa atau bawa pahala. Nah, sedangkan kita kalau mau mensyukuri sakit pun, sakit ini juga pengguguran dosa. Tapi kalau kita banyak mengeluh saja, itu bukan banyak pahala, tapi malah memperbanyak dosa. Saat kita sakit, usaha kita yang penting berobat. Berarti kita usaha suruh berobat. Gak usah terlalu banyak ngeluh. Berusaha berobat dan berdoa sama Allah. Saya yakin akan ditemukan obatnya. Dan Allah akan menunjukkan obatnya. Di mana obatnya yang Anda yakini, pasti Allah akan merubah hati Anda. Jadi kalau umpama yakin dengan obat yang kami buat,
insya Allah Allah pun akan membimbing Anda dan meyakinkan hati Anda bisa membeli obat kami, atau bisa yakin dengan obat kami dan akhirnya sembuh. Tapi kalau memang belum saatnya sembuh, bahkan dikasih obat pun itu Anda nggak akan minum karena belum dikasih saatnya sembuh. Jadi Anda tetap nggak yakin dengan obat itu. Nah, karena apa? Allah belum memberi Anda kesembuhan. Karena yang menentukan kesembuhan ini hanya Allah, bukan obat kami. Obat kami ini hanya perantara saja. Tapi semua keputusan kesembuhan itu hanya Allah yang punya. Jadi Anda nggak usah terlalu ketakutan. Ya, yang penting pokoknya kalau Anda sakit nggak usah takut mati, nggak usah takut ini. Persiapkan diri Anda, ya, berobat. Nah, semua ketentuan sembuh atau tidaknya hanya Allah yang bisa menentukan. Kami sebagai pengobatan hanya bisa mengarahkan, ya, memberikan cara menyikapi penyakit bagaimana. Itu saja. Nah, jadi nggak usah takut mati lagi. Kalau Anda takut mati, banyak-banyaklah istighfar. Seandainya mati beneran, paling tidak kita sudah bertobat. Insya Allah yang jemput malaikatnya juga malaikat-malaikat yang baik, bukan malaikat yang kasar-kasar, yang bungis-bungis. Jadi pakai sopan santun saat nyabut nyawa kita juga. Nah, itu seperti itu. Oke ya, jadi nggak usah terlalu takut mati. Yang harus ditakutkan itu kapan kita akan mati. Kita nggak tahu. Waktu dihitung mundur. Sejak Anda lahir, tiap detik, tiap menit kita dikurangin usianya. Makanya kalau kita sudah dikurangin usianya, berarti kita itu banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertobat. Itu seperti itu. Nah, ini karena pas bersamaan dengan adzan, semoga yang masih sakit asam lambung, GERD, jantung, anxiety atau yang lainnya, semoga diberikan kesembuhan secara total dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ.